Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar uji tanda. Nah, uji tanda itu merupakan alternatif untuk uji T satu sampel apabila datanya tidak berdistribusi normal. Uji T menggunakan ukuran pemusatan rata-rata. Nah, kalau di uji tanda ini kita menggunakan ukuran pemusatan median. Jadi pendekatannya berbeda. Kemudian terkait hipotesis, jika fokus penelitian ingin mengetahui apakah sesuatu hal terpusat pada suatu nilai tertentu, maka H0 kita setting median sama dengan median duga. Sedangkan H1 adalah median tidak sama dengan median dugaan kita. Nah, kita dapat menolak H0 jika p-value kurang dari alfa per 2, di mana S-aksen nanti yang kita gunakan adalah nilai minimum di antara dua ini, yaitu S- dan S+. Apa itu S-, apa itu S+, nanti di contoh langsung kita jelaskan. Nanti S-aksen ini digunakan untuk mencari nilai p-value yang berdasarkan distribusi binomial. Jika fokus penelitian ingin mengetahui apakah suatu hal terpusat kurang dari suatu nilai tertentu, jadi kalau yang ditanyakan kurang dari suatu nilai tertentu, maka kita bisa mengemas hipotesisnya sebagai berikut. Bedanya dengan yang atas, hipotesis alternatifnya sesuai dengan pertanyaannya, yaitu kurang dari. Lalu kita dapat menolak H0 jika p-value kurang dari alfa, di mana S-aksen nanti yang kita gunakan adalah S+. Jika fokus penelitian ingin mengetahui apakah suatu hal terpusat lebih dari suatu nilai tertentu, jadi kalau yang ditanyakan adalah lebih dari suatu nilai tertentu, maka hipotesis alternatifnya nanti juga kita pakai tanda lebih dari. Nah, kita akan menolak H0 jika p-value kurang dari alfa, di mana S-aksennya adalah S-. Oke. Nah, langsung contoh kasus. Di bawah ini adalah waktu belajar mandiri dari 9 mahasiswa. Ada Anto sampai Danang, ini waktu belajarnya. Anto 1,5 jam, sampai Danang juga 1,5 jam. Nah, kita ingin uji apakah benar bahwa mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar mandiri. Kita akan menggunakan alfa sebesar 5%. Oke, untuk kasus ini kita bisa menguji dahulu apakah datanya normal atau tidak. Nah, ini kita bisa membawa ke Minitab saja, karena uji normal dulu seharusnya sudah dibahas di statistika elementer. Ini kita kembali aja langsung pakai cara praktis di Minitab. Kita copy, Ctrl V, statistik, basic statistik, normality test. Nah, di sini kita pilih variabelnya adalah C waktu belajar mandiri. Nah, kita delete. Jadi kalau kosongan seperti ini, kita double klik bagian ini. Kemudian uji normalitasnya itu ada banyak pilihan. Kalian bisa menggunakan Anderson-Darling, Ryan-Joyner, ataupun Kolmogorov-Smirnov, terserah kalian. Tapi yang jelas penentuannya nanti kalau p-value-nya kurang dari 0,05, maka hasilnya data tidak berdistribusi normal. Sedangkan kalau
nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Kita lihat kalau pakai Anderson-Darling. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa p-value dari analisis normalitas menggunakan Anderson-Darling adalah 0,012 atau kurang dari 0,05, yang berarti datanya ini tidak berdistribusi normal. Untuk itu kita dapat menggunakan uji tanda, bukan uji T. Oke, untuk memulai uji tanda, pertama-tama kita perlu, kalau kita lihat di ini, saya buatkan flowchart-nya. Jadi kalau sudah diuji distribusi normal di sini, nanti kalau tidak berdistribusi normal, maka kita perlu membuat hipotesis untuk uji tanda dulu. Nah, uji hipotesis karena di sini yang ditanyakan adalah kurang dari, maka yang kita gunakan adalah ini. Kita paste di bawah. Maaf. Kita paste di sini. Jadi hipotesis alternatifnya median kurang dari median awal atau M0. Nah, M0-nya ini yang dalam pertanyaan itu adalah 2. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian tanda. Untuk pemberian tanda ini kita bandingkan dengan M0. Tadi nilainya 2. Kalau di bawah M0, maka kita kasih tanda minus. Sedangkan kalau di atas M0 kita kasih tanda positif. Nah, kalau misalnya kayak gini, ini kan sama dengan M0. Nah, kita kasih tanda 0. Oke, kita kasih tanda dulu. Ini negatif. Nah, kalau di Excel untuk membuat negatif, kalian di awalnya perlu kasih tanda petik agar keluarnya nanti negatif. Untuk positif nggak perlu tanda petik, langsung bisa pakai positif. Kemudian sebentar, untuk 2 kita kasih tanda 0. Untuk 1,5 karena dia di bawah 2, kita kasih tanda negatif. Ini positif, ini negatif, ini negatif, ini negatif, dan ini negatif. Oke, kita rapikan. Nah, setelah ini oh ya, tadi saya lupa tingkat kesalahannya 5% ya. Di sini kita isi 0,05. Oke, selanjutnya S-min. S-min ini adalah banyaknya tanda negatif. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga di sini kita tulis 6. Kemudian S positifnya ada 2, 1, 2. Maka di sini kita tulis 2. Oke. Untuk selanjutnya kita mencari nilai p-value. Nah, untuk mencari nilai p-value kita bisa menggunakan karena dia berdistribusi binom, maka kita bisa menggunakan fungsi binom dis. Nah, number S ini adalah S aksennya. Kalau kita tadi hipotesisnya ini, maka S aksen yang kita gunakan adalah S plus. Kita masukkan S plus. Kemudian trialnya itu adalah S min ditambah S plus. Jadi ini ditambah dengan ini. Kemudian untuk probability-nya kita isi dengan 0,5. Sedangkan untuk kumulatifnya kita pilih true. Kita tutup, enter. Nah,
ini adalah p-value-nya. Agar ini kan desimalnya banyak banget, agar lebih rapi kita tekan Ctrl 1, kita setting 3 angka di belakang koma seperti ini, sehingga p-value-nya 0,145. Nah, untuk pengambilan keputusan, jika nilai p-value ini kurang dari alfa, maka tolak H0, sedangkan lawannya adalah terima H0. Oke. Nah, karena di sini hasilnya adalah terima H0, maka dapat disimpulkan bahwa atau kita tulis saja, karena p-value kurang dari 0,05 atau alfanya aja, alfa 0,05, jadi jelas per masing-masing, p-value-nya 0,145, maka terima H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tadi berarti median, kalau di sini mediannya kurang dari 2, maka kita dapat simpulkan bahwa mediannya bahwa mahasiswa pada umumnya tidak dapat dikatakan menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar mandiri. Oke. Nah, kalau ini perhitungan secara manual. Nah, sekarang bagaimana cara praktisnya kalau kita menggunakan Minitab? Untuk uji tanda, kita bisa melakukan dengan cara start, kemudian kita pilih non parametric, kemudian kita pilih one sample size. Nah, di sini untuk variabelnya, kalau kosong kita isi dengan C1 atau waktu belajar mandiri. Kemudian kalau posisinya di awal itu yang ke centang confidence interval, kita ganti dengan tes median. Nah, nilai mediannya nilai M0-nya tadi itu adalah 2 berdasarkan yang ada di pertanyaan. Kemudian alternatifnya kita pilih less than, kita klik OK. Nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya sama dengan perhitungan manual kita. Untuk n-nya ada 9, banyaknya data 9. Nah, n di sini, n kecil di sini berbeda dengan n besar di sini. Kalau n kecil di sini, hati-hati, di sini adalah penjumlahan antara S minus dan S plus atau S positif. Oke. Untuk hipotesisnya, penulisannya kalau di sini pakai lambang seperti ini. Kalau kita ada juga sih yang menggunakan M untuk
menandakan bahwa ini adalah median. Terserah kalian mau pakai ini atau yang ini. Di sini perhitungan untuk S min itu ada di number kurang dari 2, jumlahnya ada 6 sama. Untuk yang 0 atau nilainya sama dengan M0 itu ada 1, ini ada 1, kita nggak memunculkan di sini saya sebenarnya. Kemudian untuk yang banyaknya yang di atas 2 itu ada 2, itu ini adalah S plus di perhitungan manual kita tadi. Oke, kemudian nanti di Minitab juga mengeluarkan p-value yang nilainya juga terkonfirmasi sama dengan perhitungan manual kita. Oke, pengambilan keputusannya ya jika p-value kurang dari alfa maka kita tolak 0. Sedangkan sebaliknya kita terima 0. Di sini kebetulan hasilnya adalah terima 0, sehingga kita nggak bisa mengatakan bahwa mahasiswa pada umumnya dapat menyediakan waktu untuk belajar kurang dari 2 jam. Bisa jadi sama dengan, bisa jadi lebih. Oke, untuk ini kita close dulu. Nah, di analisis data kita kan kalau seperti ini di Excel, orang kan pasti bingung harus membaca informasinya seperti apa. Nah, kita perlu membuat laporan, contohnya seperti ini. Jadi misalnya uji tanda, kliennya namanya siapa, tanggalnya, analisnya namanya siapa, kemudian di sini dari konsultan mana, misalnya saja sih, tapi ya tergantung kalian nanti ngaturnya gimana. Kemudian di sini kita jelaskan datanya seperti apa, lalu permasalahannya di sini apakah benar bahwa mahasiswa pada umumnya menyediakan waktu kurang dari 2 jam untuk belajar mandiri. Nah, analisis yang kita gunakan nanti di sini adalah uji tanda. Step selanjutnya kita ceritakan dulu flowchart-nya. Nah, di sini kita mulai, inputnya adalah data dan alfa. Kita lakukan uji uji normalitas data. Nah, kita cek apakah data nanti berdistribusi normal atau tidak. Kalau tidak, nanti kita lanjutkan dengan uji tanda. Langkah pertama itu buat hipotesis, lalu pemberian tanda, ini bagian ini, negatif, positif, sama 0. Habis itu masuk pada menghitung banyaknya tanda negatif dan banyaknya tanda positif, S minus, S plus. Kemudian kita mencari p-value, kemudian kita cek apakah p-value-nya kurang dari alfa atau tidak. Kalau tidak, terima 0, kalau iya, tolak 0. Nah, selanjutnya kita lakukan penarikan kesimpulan dan selesai. Oke, kita isi hasil uji normalitasnya tadi di Minitab. Ini kita copy, kita taruh di sini, kita jelaskan bahwa karena p-value pada uji Anderson-Darling kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal, sehingga kita dapat melanjutkan dengan menggunakan
uji tanda. Oke, kita masuk uji tanda. Tadi kita perlu merancang hipotesisnya dulu berdasarkan pertanyaan kasusnya. Kita copy. Di sini hipotesisnya adalah sebagai berikut dan hasilnya kita masukkan ini pemberian tandanya. Hasil pemberian tanda adalah sebagai berikut. Dari tabel di atas, banyaknya tanda negatif dalam kurung S-min adalah sebanyak 6, sedangkan banyaknya tanda positif adalah dalam kurung S plus adalah 2. Dengan S aksen sebesar, karena tadi hipotesisnya adalah kurang dari, X aksennya adalah S plus, maka S aksen sebesar 2, maka didapatkan P value sebesar 0,145 karena P value kurang dari alpha 0,05, kita kasih di sini 0,145, maka terima H0. Oke, untuk lebih jelasnya hasil minitab kita masukkan. Oke, di sini saya biasa pakai tabel 1 gini, kemudian aku isi dengan nilai yang ada di minitab 3 ini. Langsung kita copy paste di sini. Sebentar. Oke, ini minitab yang baru, kayaknya nggak perlu gini, kita langsung ini aja, kita send to Word. Nah, seperti ini. Karena hipotesisnya tadi kayaknya lebih baik ini dihilangkan. Oke, kita kasih di sini nama, insert caption. Karena labelnya belum ada, kita tulis tabel. Oke, sebentar, insert caption, tabel paling enak taruh di atas. Oke, tabel ini namanya adalah
pemberian tanda. Kalau ini tabelnya kita kasih nama insert caption data. Kalau di sini, kalau kita pakai insert caption, kalau di sini di atasnya kita buat lagi seperti ini, maka yang bawah yang tadi 1 otomatis akan berubah menjadi 2. Oke, selanjutnya ini kita kasih hasil tab. Hasil uji tanda menggunakan tab. Oke, seperti ini. Terus kita kasih kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa oke, ini contoh laporan yang paling sederhana yang bisa kita buat untuk uji tanda. Oke, untuk selanjutnya nanti akan ada latihan yang soalnya akan saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum.